podcast kami, saya Aulia dan saya Putri yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan diskusi yang menarik. Nah, pada podcast kita kali ini, kami akan membahas mengenai minimnya minat literasi di Lampung nih bersama narasumber kita kali ini yaitu Kak Dwi Aryansyah atau biasa dipanggil Kak Anca. Halo Kak Dwi Aryansyah, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa disapa buat teman-teman di rumah yang lagi nonton sekalian memperkenalkan diri, Kak. Oke, halo teman-teman, perkenalin nama gue Dwi Aryansyah, tapi biasa anak-anak itu manggil Mas Anca. Nah, gue juga alumni Unila juga teman-teman. Oh iya, alumni. Nah, jadi Kak Anca ini adalah founder dari komunitas Gubuk Literasi nih teman-teman. Enggak tuh? Oke. Jadi nih Kak, pada hasil PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2022 terkait literasi membaca menunjukkan peringkat Indonesia yang naik 5 posisi dibandingkan tahun 2018. Tetapi skor yang didapatkan menunjukkan penurunan dari Indonesia masih menduduki 11 peringkat terbawah dari 81 negara yang didata. Kira-kira menurut kakak apa sih yang membuat Indonesia masih berada di posisi tersebut? Gue inget banget dengan kata-kata sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional yaitu Bapak Syarif Bandu. Dia mengatakan bahwasanya di Indonesia itu satu buku ditunggu 90 orang. Kalau di Jepang itu satu orang udah mendapat 2 buku. Itu kan perbandingan yang sangat-sangat jauh banget dibandingkan Indonesia. Nah, artinya sebenarnya gini, kenapa Indonesia masih stagnan di situ-situ aja? Karena emang akses bacaan di bawah itu masih belum merata. Kalau kita lihat di Lampung dah, kita nggak usah jauh-jauh. Gramedia di mana? Cuma di Bandar Lampung kan? Iya. Dulu pernah ada di Metro, tapi tutup kan? Benar. Nah, akses yang banyak buku-buku ya cuma di kota Bandar Lampung, tapi di Lampung Timur, Lampung Selatan dan sebagainya itu masih rendah. Kayak gitu sih aksesnya. Jadi permasalahan utama itu akses ya Kak? Iya, bukunya belum merata gitu sih. Oke. Kalau pemerintah sudah memberikan solusi tapi masyarakatnya tetap malas dan tidak bekerja sama untuk membangun literasi yang ada di Indonesia menjadi lebih baik, ini juga tidak akan mengalami perkembangan gitu kan. Bakal stuck aja tuh di peringkat bawah. Menurut kakak gimana sih agar masyarakat ini bersama-sama membangun literasi yang ada di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya? Sebenarnya ada pertanyaan dua juga yang perlu dibalikin. Yang pertama, stimulus yang diberikan pemerintahan ke masyarakat apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah memang mencoba kedekatan yang baik sama masyarakat atau enggak, efektif atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang masyarakatnya memang enggak mau untuk diajak kolaborasi, ya sebenarnya itu hak dan pilihan masyarakat. Dan itu kalau misalkan kita lihat dari hal itu, memang masyarakat kita belum siap untuk menjadi masyarakat yang unggul, kayak gitu sih. Oke. Nah, menurut kakak nih, ada nggak sih kak cara efektif gitu yang dilakukan buat meningkatkan minat literasi sejak dini, terutama tuh pada anak-anak? Kalau kata gue pribadi ya, yang pertama adalah kolaborasi. Lu bayangin nih, kalau mahasiswa itu berperan sesuai dengan fungsi mahasiswa, gue yakin banyak banget akses baca yang terbuka. Kalau misalkan HMJ mau kegiatan lapak membaca di setiap daerah, gue yakin banyak peluang masyarakat untuk bisa membaca. Contohnya gubuk literasi. Dulu anak-anak di sini itu nggak suka banget baca buku. Malah nggak megang buku aja belum pernah. Megang bukunya apa? Mata pelajaran dan lain sebagainya. Ketika kita menyediakan bahan bacaan, ya pasti mereka baca gitu. Nah itu kolaborasi, taman baca, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat sekitar Karang Taruna itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Makanya itu gimana caranya pemerintah memberikan suatu stimulus yang luar biasa, bagus dan tepat sasaran kayak gitu. Jadi ada pengaruh dari stakeholder juga ya kak ya? Pasti dong. Itu pengaruh banget gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rendahnya literasi nih, narasumber kita kali ini merupakan orang yang punya ambisi dan action untuk memerangi rendahnya minat literasi di Lampung. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih kak mengenai hal yang saya sampaikan sebelumnya. Ini kalau misalkan yang disampaikan sama Kak Putri ya,
Iya. Ini kan ngomongin gubuk literasi ya. Jadi sebenarnya gubuk literasi itu hadir ketika memang COVID itu kapan tahun 2020 Februari kalau nggak salah, kalau nggak Maret. Nah, gubuk literasi itu hadir tahun 2021. Di sini memang sangat-sangat mengkhawatirkan karena di dekat gubuk literasi kurang lebihnya 300 meter itu ada seks bebas, ada penjualan narkoba. Itu tahun 2020, 2021, 2019. Nah, itu masih ada. Nah, karena itu timbullah keresahan. Makanya tuh kita coba yang namanya buat taman baca gubuk literasi. Sebenarnya itu kuncinya adalah keresahan kita ngelihat situasi yang ini nggak baik-baik aja nih. Anak-anak dikasih HP. Memang waktu COVID kan kita dituntut untuk bermain HP ya, belajar, nyari duit itu pakai HP. Tapi kontrol dari orang tua itu belum maksimal. Jadi hadirnya gubuk literasi untuk itu sebenarnya, kontrol gimana anak minggunya itu produktif gitu. Jadi awal terbentuknya itu tuh dari keadaan sekitar yang memprihatinkan gitu ya Kak ya. Nah, terus aku mau nanya nih, kenapa gitu bisa kepikiran gitu awal ya bikin komunitas gubuk literasi ini? Waktu itu gua di Unila kebetulan jadi ketua HMD di Visip. Waktu itu gue punya program yang namanya Lapak Baca tahun 2021 bulan Januari. Nah, ketika itu gue laksanain, ada kepuasan batin yang anak-anak baca, anak-anak menggambar, anak-anak senyum, anak-anak bermain, itu kena hati gue. Jadi ketika program itu udah nggak gue terusin karena ada program nasional yang perlu difokusin, gue coba deh ngobrol sama warga sekitar, ngobrol sama orang tua, boleh nggak? Ini tadinya tempat gudang teman-teman. Ada hewan tikus, kecoa, onta, ada semua gitu. Nah, terus boleh diizinin, ya udah kita coba buat rak. Akhirnya tadinya rencana awal itu kayak perpustakaan, anak-anak datang abis itu pulang. Tapi karena memang banyak banget orang-orang baik, orang-orang hebat yang bantu, udah tuh mulai kita menyusun gimana nih yang kita kasih strategi apa yang kita kasih ke anak-anak ketika belajar begitu. Jadi sampai sekarang program atau kegiatan apa aja sih Kak yang udah dilakuin di gubuk literasi ini untuk mengatasi masalah literasi yang ada di Lampung? Oke, kita memang berfokus ke Sumberwaru ya, atau di gubuk literasi. Tapi lagi-lagi kita kan tadi menyebutkan bahwasanya akses sebenarnya yang kurang, yang minim. Maka dari itu gubuk literasi berkomitmen untuk membuka lapak baca seluas-luasnya. Jadi hari Minggu itu kita biasanya di sini, tapi sekarang udah pindah. Pagi sini, sore kita di Bintara di daerah Sukarame. Ada 2 kegiatan yang kita langsungkan di hari Minggu itu. Bahkan nanti kita ada kolaborasi bareng HMJ di Visip juga salah satunya. Itu kita akan membuka lapak baca yang di luar Bandar Lampung, Lampung Selatan dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi next setelah Ramadan ini kita buka 1 hari bisa 4 tempat gitu. Wah, banyak juga ya programnya Kak. Aku lihat nih di sosmednya itu kayaknya sudah sampai jilid keberapa nih Kak kalau boleh tahu? Jilid berapa? Kalau nggak salah ya, itu sekitar jilid ke 110-an kayaknya, apa 8. Wah, udah banyak yang dijangkau ya daerah-daerahnya Kak. Ya sekarang ini udah pernah. Di Sukabumi udah pernah. Yang paling jauh di Lampung Selatan. Itu kita juga udah pernah. Di Wehwi juga pernah. Yaitu Lampung Selatan itu ada Wegali sama Wehwi. Oke, aku mau nanya nih, ada nggak sih trik tersendiri gitu yang dilakukan oleh komunitas gubuk literasi ini buat ningkatin minat baca gitu, terutama pada anak-anak gitu? Nah itu sebenarnya PR juga buat volunteer gubuk literasi, gimana caranya ketika kegiatan itu tidak membosankan. Dan gue juga selalu tegas ketika kita mengadakan kegiatan, HP itu tolong tidak diperlihatkan kepada anak. Karena apa? Karena anak itu cepet banget menirunya. Gitu, ketika kita main HP sebentar aja, anak lagi baca, dia langsung boring. Tapi ketika kita nggak main HP, kita fokus kepada anak akan respon baik juga ke kita. Jadi anak itu
rumusnya ketika kita baik, ketika kita aktif, anak lebih aktif ke kita. Tapi ketika kita lagi bete, di rumah banyak pikiran dan lain sebagainya, ketika kita ngadepin anak bahkan ngasih respon yang kayak gitu juga Ke bawah gitu ya. ke bawah gitu. Pasti ada dong Kak ya kendala atau tantangan untuk kembangin gubuk literasi ini. Nah, itu cara ngatasinnya gimana sih Kak? Sebenarnya kendala setiap organisasi sama sih. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah SDM. Nah itulah sebenarnya dua itu aja yang jadi faktor utama. Kalau nggak ada uangnya ya SDM-nya yang kurang. Kalau nggak ada SDM-nya ya mungkin uangnya baik gitu. Nah kita juga di gubuk ya, kita nggak ada yang namanya kayak donatur tetap dari instansi pemerintah, itu nggak ada. Kita dari real dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ketika kita nggak ada nih, Vivi adalah salah satu bendahara gubuk literasi gitu kan. Ketika dia, Kak ini kita nggak ada duit, tapi ya minggu depan ada aja yang transfer. Itu ya memang gue percaya dah, ketika kita melakukan hal baik, ada cara baik yang kita dapati juga. Benar, Nah itu. benar ya. Oke. Keren banget loh dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi, tapi masih bisa konsisten gitu dan tetap semangat buat terus ngembangin komunitas taman baca ini gitu. Kita kasih aplaus dulu dong. Jadi gubuk literasi ini pasti pernah dong Kak berkolaborasi dengan yang lain. Kira-kira udah kolaborasi dengan siapa aja sih Kak? Kita banyak sih, Kak. Gue pernah nih nulis TA. Kebetulan gue D3 nih ya, di Visip Unila D3 Perpustakaan. Gue buat TA-nya di gubuk literasi juga. Waktu itu tahun 2022 sekitar ada 12 instansi yang berkolaborasi di sini tahun 2022. Nah ini kan udah tahun 2024, gue yakin bisa sampai 20 instansi yang pernah ke gubuk literasi. Ini salah satu penghargaan yang dikasih mereka ke kita, sertifikat, bahkan ada plakat dan sebagainya. Itu banyak deh, dari eksternal juga banyak, HNJ, kita dari IVERA pernah, Teknoprat pernah, UBL pernah, UIN pernah, Unila pernah, Poltekkes, Polinela, itu pernah semua sih. Oh baik juga ya Kak. Lumayan. Nih, boleh nggak nih Kak kasih motivasi buat teman-teman di rumah yang lagi nonton gitu, biar mereka itu ikut andil dalam memerangi rendahnya minat literasi ini yang menentukan masa depan Indonesia gitu. Oke, motivasi ya. Ya. Begini teman-teman, terlebih lagi ini kan targetnya mahasiswa juga ya. Ya. Ketika lu udah menjadi mahasiswa, sebenarnya kan beban itu banyak di pundak lu. Bukan lu mikirin tentang lu hidup, lu lulus, lu dapat kerja, lu nikah, lu punya rumah, lu punya mobil. Itu nggak serendah itu teman-teman. Banyak hal yang perlu lu beri gitu. Ketika lu dapat wawasan, ketika lu mendapatkan ilmu, yaitu lu bagi, jangan lu kasih buat diri lu sendiri. Banyak orang yang nggak bisa kayak lu, banyak orang yang nggak punya privilege kayak lu bisa kuliah. Ya itu yang perlu kita bantu teman-teman. Tapi kalau misalkan lu pilihan lu untuk lu sendiri, ya sudah. Karena agama gue juga mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah yang kita kejar teman-teman. Terakhir banget nih ya Kak, apa sih harapan Kakak untuk masa depan literasi yang ada di Lampung ini? Gue berharap sih untuk Lampung ya. Ya. Lampung kan sekarang masih di bawah juga ya, 5 terbawah di provinsi-provinsi lain. Gue berharap gimana caranya untuk pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya. Gue yakin juga pemerintah punya strategi yang baik, tapi memang dari taman baca, dari peran-peran mahasiswa itu belum bisa menerimanya. Ketika kita kolaborasi bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng, gue yakin sih bisa kita atasi ya. Harapan gue untuk Provinsi Lampung, mudah-mudahan kita sama-sama saling berkolaborasi, ajak mahasiswa, ajak masyarakat, ajak taman baca, yang ketika kita diskusin bareng-bareng, kita menemukan solusi bareng-bareng, dan kita menjalankan bareng-bareng itu lebih mudah daripada kita melakukan itu sendiri. Itu sih. Baik teman-teman, itu tadi diskusi kita yang membahas mengenai minimnya minat literasi di Lampung. Semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas gubuk literasi ini dapat terus berjalan dan berlanjut, serta budaya literasi itu dapat ditanamkan dan berkembang di masyarakat. Amin.
Dan sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Dwi Aryansyah yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kami berharap diskusi kali ini dapat menginspirasi kita semua untuk sadar pentingnya literasi. Karena dengan literasi kita dapat meningkatkan kualitas diri sendiri dan sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.